Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk bagi manusia dan yang telah mengutus Rasulnya sebagai hujah atas mereka. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan benar hingga hari akhir nanti. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jika kita melihat dunia dengan segala kenikmatannya, niscaya kita akan terkesima dan tertarik untuk melakukan apapun demi memenuhi hasrat. Namun, perlu disadari bahwa dunia ini hanya sementara dan kampung akhirat adalah abadi. Dunia ibarat penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Maksudnya, dunia ini bagaikan sebuah penjara yang menyesalkan bagi orang beriman karena mereka harus menahan segala apa yang diperintahkan oleh nafsunya. Sebaliknya, dunia ibarat surga bagi orang kafir karena mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah diceritakan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau adalah qadhi Mesir pada saat itu. Suatu hari, beliau pernah melintasi pasar di atas kereta tunggangannya dalam satu barisan pasukan bersama pengawalnya. Kemudian, seorang lelaki Yahudi itu menghentikannya dan berkata kepada Ibnu Hajar rahimahullah, "Sesungguhnya Nabi kalian pernah berkata bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Benarkah demikian? Saat ini engkau berada dalam kemewahan dan kedudukan yang terhormat, sedangkan aku dalam kondisi kemiskinan dan kehinaan. Bagaimana bisa seperti ini?" Ibnu Hajar menjawab orang Yahudi tersebut, "Saya saat ini meskipun dalam kondisi kemewahan dan kedudukan yang terhormat seperti apa yang engkau lihat, maka kondisi ini tidak seberapa dibanding kenikmatan surga yang akan didapatkan orang beriman kelak di akhirat. Sementara engkau dengan kondisimu saat ini dalam keadaan miskin dan hina, maka tidaklah seberapa dibanding dengan apa yang dirasakan oleh orang kafir kelak di neraka." Maka orang Yahudi pun takjub dengan jawaban Ibnu Hajar. Kemudian dia mengucapkan syahadat dan akhirnya masuk Islam. Hadirin rahimakumullah, melihat realita yang ada, kebanyakan kaum muslimin di dunia ini adalah orang beriman yang miskin. Mereka hanya menjadi pedagang kecil, pegawai, buruh, dan pekerja kecil lainnya. Sedangkan mayoritas perusahaan besar adalah milik orang kafir, para peneliti teknologi, pemegang kurs atau mata uang paling tinggi, dan mayoritas negara maju dikuasai oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah,
Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh bersedih ketika mereka merendahkan kita di dunia ini. Biarlah mereka bersenang-senang serta dilalaikan oleh amal kosong mereka. Tapi ingat, pada hari kiamat kelak kita akan berada di atas mereka. Pada hari itu kita akan menertawakan mereka, dan mereka pun berangan-angan agar dikembalikan di dunia ini untuk menjadi seorang muslim, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 34. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari itu orang-orang berimanlah yang menertawakan orang-orang kafir. Hadirin rahimakumullah, maka kita sebagai seorang muslim jangan tertipu dengan kehidupan di dunia ini, kehidupan yang sudah gurau dan main-main, kehidupan yang sungguh melalaikan. Jangan lupa bahwa dunia hanyalah tempat di mana sandiwara kehidupan dipentaskan. Jadilah di dunia ini layaknya orang asing atau seperti seorang perantau, dan jadilah dunia ladang untuk bercocok tanam, sedangkan masa panen di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kebenaran datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan kesalahan datangnya dari khilafah dan kebenaran saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.